Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hingga detik ini kita masih diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pada Allah. Kita sungguh mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang mukmin, terutama orang muslim, menghimpun berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Bahkan surga Allah itu menanti kepada orang-orang yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Hamba Allah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan surganya menantikan, yaitu bagi orang-orang yang hifdzul lisan, orang-orang yang bisa menjaga lidahnya, lisannya, yang selalu mengatakan yang baik, selalu menyampaikan pesan-pesan yang mulia, pesan-pesan agung, pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan. Dan inilah sesungguhnya sebagai seorang mukmin dan muslim yang sejati. Di sisi lain juga tahlil Quran. Orang yang membaca Al-Quran begitu juga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, penuh kebaikan, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Karena apa? Biasanya di bulan suci Ramadan itu banyak orang yang sedekah, orang yang infak, bahkan momentum di dalam mengeluarkan zakat pun seringkali umat Islam itu menunggu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk memiliki sikap dermawan yang sebetulnya bukan saja bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang bulan Ramadan itu memiliki implikasi yang sangat besar, bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 pahala. Ini luar biasa. Maka semangat bulan suci Ramadan ini adalah semangat untuk mengupgrade, semangat untuk mengupdate, semangat untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk pembiasaan, dan bahkan kita sebetulnya juga sangat berharap untuk berimplikasi kebaikan-kebaikan itu pada 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah yang dijanjikan, yang dirindukan oleh surga Allah adalah wa mud'imil ji'an, yaitu orang yang suka memberikan makan, orang yang suka sedekah, orang yang suka infak. Maka apa kata Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad? Di sana dijelaskan, as-sakhiyu qaribu minallah, orang yang dermawan itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada perintah Allah, di situ ada motivasi pada hamba Allah yang telah memiliki kelebihan untuk bersedekah, untuk memiliki sikap dermawan. Qaribu minallah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribu minannas, dia dekat dengan manusia. Tidak ada orang yang ahli sedekah, orang yang dermawan dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ibarat di situ ada gula, di situ ada semut. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya ketika kita bisa menebarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan-kebaikan yang ditebarkan itu akan terus dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi orang lain, sehingga lisannya selalu yang diungkapkan adalah kebaikan-kebaikan orang lain itu. Karena dia mendapatkan kenikmatan, karena dia mendapatkan satu perhatian dari orang-orang yang dermawan tadi itu. Qaribu minan nas, qaribu minal jannah, sekaligus juga dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya begitu orang yang dermawan ini. Dermawan bukan sekedar dermawan dari sisi materi, tetapi juga bisa dermawan dari sisi senyuman, dari sisi sapaan, dari sisi membantu orang lain dalam hal fisik sekalipun. Ketika kita sudah berumah tangga, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berada di mana saja, untuk bisa menentengkan, membantu orang-orang tua yang mungkin sangat berat ketika dia mengangkat sesuatu di pinggir jalan. Indah sekali. As-sakhiyu ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu jauh dari api neraka. Karena apa? Sesungguhnya orang dermawan itu betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pelit, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak melaksanakan perintah Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Nggak ada orang yang bakhil kemudian didekati oleh manusia, disenangi oleh manusia. Emangnya mereka itu telah memberikan kontribusi untuk masyarakat? Emangnya mereka begitu peduli kepada orang yang ada di sekitarnya? Tetapi bagi orang yang memiliki hati yang suci, orang yang memiliki satu moralitas yang bagus, bahkan orang-orang yang bakhil itu sesungguhnya perlu didekati supaya mereka mendapatkan sebuah pencerahan yang pada akhirnya dia memiliki kedermawanan. Jangan dikucilkan, dekati mereka, suatu saat undang mereka, berikan perhatian mereka. Ini tugas dari kita semuanya. Orang yang bakhil itu adalah justru qaribum minan nar, dekat dengan api neraka. Sudah jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan api neraka. Maka sebaiknya ya kita ini menjadi orang yang kaya, orang yang intelek, orang yang memang berguna untuk bangsa dan negara, karena kita memiliki sebuah kedermawanan. Dan sekaligus Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi melanjutkan, ungkapannya adalah al-jahilu sahiyu ahabbu minallah minal abidil bakhil. Orang yang berpendidikannya kurang, saya mau mengatakan bodoh, itu kok sepertinya kasar. Orang yang berpendidikannya kurang, ilmunya terbatas, dia menjadi orang yang dermawan, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia bakhil. Maka sebaiknya ya ahli ibadah ya dermawan, ya ilmuwan ya dermawan, ya kaya ya dermawan. Dan inilah sesungguhnya kedermawanan itu yang ditunggu-tunggu, bahkan dinanti-nanti oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana kedermawanan kita,
sarana membantu orang lain, sarana berbagi pada orang lain, sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan pada orang lain. Dan itu mudah-mudahan bisa diwarisi oleh kita semuanya, oleh generasi penerus, oleh orang yang di sekitar kita, lebih-lebih khususnya pada diri kita pribadi, untuk bisa kita amalkan di 11 bulan yang akan datang kebaikan-kebaikan itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, baik dermawan dari sisi senyuman, dermawan dari sisi materi, dermawan dari sisi ilmu, dermawan dari sisi ketika kita mencoba untuk memberikan nasihat kepada orang lain, dan kita jangan sampai larut untuk melaksanakan atau untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Maka dari itu, energi-energi positif dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, mari kita tingkatkan sebagai tangga untuk meraih kesuksesan ukhrawi yang lebih abadi. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.